Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Belajar dari kisahnya tadi Imam Ahmad. Dikabulkan doanya karena banyak istighfar. Ayo, perbanyak istighfar. Itu pertama, tobat bilizan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya tanya kini adik-adik nih, remaja. Kalau misalnya kita lagi duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada cewek lewat, naik motor, nah tiup angin roknya, kelihatan pahanya. Hei cowok, kira-kira apa kita baca? Alhamdulillah. Alhamdulillah bos, salah. Apa kira-kira dibaca bu? Apa? Istighfar, palingkan pandangan. Selama bapak tidak berkedip, itu rezeki. Berkedip masih dilihat, maka sudah menjadi dosa. Maka palingkan pandangan. Astagfirullah. Jangan juga mentang-mentang batasnya kedip, nah tahan. Atau dia bilang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, satu, taubat bilizan. Taubat dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Hikmah tahun baru Hijriah yang pertama, ayo mulai besok perbanyak istighfar. Bayangkan kalau ibu Pak Bupati dari sini ke Makassar karena tidak ada pesawat, naik mobil 8 jam sepanjang jalan istighfar, masa Allah tidak kabulkan doa tak? Astagfirullah, astagfirullah. Ada cewek, astagfirullah, astagfirullah. Yang penting serius dengan istighfar. Satu, tobat istighfar. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Tobat dengan memperbanyak sholat sunnah taubat. Bagaimana cara sholat sunnah taubat? Salahnya sama dengan sholat sunnah yang lain. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Syaratnya malam hari. Baru sudah tidur, tahajud. Berapa rakaat? 2 sampai 8. 2 boleh, 4 bagus, 6 bagus, 8 lebih bagus lagi. Kalau witir malam hari, ya harus ganjil. Kalau duha pagi hari, sudah kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai 8. 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama, 8 yang spesial. Sholat duha. Kalau sholat taubat, waktunya paling bagus selesai maghrib, nunggu isya. Boleh setelah isya, boleh. Boleh sebelum asar, boleh. Boleh sudah duhur, boleh. Boleh sudah sebelum duhur, boleh. Tapi waktu paling bagus selesai maghrib, nunggu isya. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam itu antara maghrib, beduk maghrib. Artinya, kalau kita taubat setelah maghrib, berarti kita berdoa, mudah-mudahan satu hari tadi Allah ampuni dosaku, masuk hari berikutnya maghrib batasnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginanku. Bagaimana caranya Ustaz? Sama salat sunnah yang lain. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bagaimana kalau tidak dihafal Ustaz? Bolehkah? Boleh. Niat itu bahasa hati, bukan bahasa mulut. Makanya boleh tidak diucapkan. Kalau bapak wudhu, mak jenneki ada di dalam hati tak, maukah ini sholat taubat? Itu niat. Tidak harus diucapkan. Tapi kalau diucapkan, bagus juga. Tidak diucapkan, tetap sah. Sholli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dah hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal juga itu Ustaz. Ambil cara praktis. Menghadap kiblat, berdiri tegak, baru bilang maki begini, Tuhan sembah sunat taubat kainina, Allahu Akbar. Sudah nih. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada kita tunggu itu salin tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Ada dulu anak muda masuk masjid, berdiri, Allah, nah ulang lagi, Allah, nah ulang lagi, Allah, langsung pergi duduk. Saya tanya, dek, kenapa tidak jadi sholat? Ustaz, ku lupa usallinya. Tidak, usalli itu tidak dihafal, ya. Boleh tidak diucapkan. Yang tidak boleh, kalau kita takbir pakai bahasa Indonesia, itu tidak boleh itu. Pernah ada dulu ulama, mengaku ulama di Jawa Timur, mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya seandainya kita sholat pakai bahasa masing-masing? Coba maki, sholat pakai masing-masing. Takbir, yang jadi imam orang dari Arab, takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Yang jadi makmum orang dari Sidrap, pakai bahasa Bugis. Hungallahu ta'ala malopo. Datang masbuk orang dari Makassar, jenis Punto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah ta'ala lompua. Ada pula orang Toraja, Muallab, dia takbir pakai bahasa Toraja. Hungallah ta'ala tunggu gajah. Terakhir
pegawai Pale, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi, anak gaulnya Jakarta, Allah gede banget gitu loh, kacau di sholat toh. Nah itu Bapak saudara-saudara sekalian, maka niat tidak harus kita pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Nah ini kan tujuannya salat taubat Ustadz. Lalu kapan taubatnya Ustadz? Ketika kita sujud terakhir. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah memohon pada saat sujud. Maka jangan heran kalau kita lihat ada sholat sunat Ustadz, lama betul sujudnya dibanding ruku-ruku sujud sebelumnya. Sujud terakhirnya lama betul. Kenapa? Karena memang dia berdoa, dan tempat paling baik berdoa adalah ketika sujud terakhir. Maka para caleg, banyak-banyaklah sujud untuk berdoa. Kalau kau tidak pernah sujud, meskipun kau hambur baju kaos, kau hambur duitmu, apa Nabi bilang? Ambil duitnya, tolak masuknya. Kau ginombo adalah sholat. Jangan juga sangka buruk kalau ada caleg tiba-tiba datang di masjid, biar Tommy tahu ini orang tidak datang di masjid, kita kritik. Apa itu tidak pernah datang masjid? Sekalinya mencalek datang masjid, kita kritik lagi. Apa baru datang masjid? Jadi apa maumu? Biar Tommy tahu. Kalau kita tidak suka, jangan maki calai, jangan maki pilih, itu saja. Karena kalau kita celah, bapak dapat dosa, juga tidak dipilih, dua dosa tak. Jelas ya? Udah, tobat. Lalu kapan tobatnya Ustadz? Sujud terakhir. Tapi tidak boleh diucapkan, dalam hati saja, dalam hati. Anggaplah dalam hati Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ke dalam hati pasti tidak mengerti gitu. Anggap saja ini bahasaku yang saya ucapkan dalam hati. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tadi di kantor saya hilap. Saya pegang tangannya sekretarisku, nah pegang kak juga Tuhan. Jadi baku pegang-pegang maki. Ya Allah, hilap betul kak ya Allah, hilap kak. Ya Allah, hilap kak. Tak lupa kak puang. Buat tak dampang kak kasih. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah itu kita minta. Karena tanpa hidayah, biasanya tobat hari ini, besok kita ulang. Tobat lagi, kita ulang lagi. Tobat lagi, kita ulang lagi. Nanti Nabi bilang iki malaikat, "Pak cobi-cobi ko Cobi mako ulang-ulang terus, mati paku ke blender ko." Bolehkah kita tobat lalu ulang? Boleh, tidak dilarang. Lebih baik tobat daripada tidak tobat. Kalau tobat 50-50, maksudnya apa Ustaz? 70-80. Artinya apa? 50-50, 50% dikabulkan tobat, 50% tidak. Tapi kalau kita tidak tobat, percaya maki tidak dikabulkan. Kenapa kita tidak minta? Maka tobat saja. Suatu kali datang anak muda berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berdosa, saya maksiat." Nabi berkata, "Kau tobat, tapi kuulang lagi." Tobat kau lagi, kuulang lagi, tobat kau lagi, kuulang lagi, tobat kau lagi, sampai iblis putus asa untuk menggodamu. Jadi kata lagi ini anak muda, akhirnya dosaku banyak, akhirnya dosaku numpuk. Nabi jelaskan, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Coba, enaknya itu Tuhan tak? Kita yang tidak mau bertobat. Kenapa? Selalu berpikir, masih lama ya mati, masih lama ya mati. Siapa janji kok? Siapa janji kok masih lama? Yang namanya kematian, tua mati, anak muda mati, tentara mati, polisi mati, kepala dinas mati, bupati. Dan tahu ada di depanku belah. Coba, artis mati, camat, biar mika anak buana jadi bupati. Ustaz di belakang sedikit. Siapa tahu cak sia kalau ustaz duluan. Tapi kalau saya bu, tidak ada masalah. Ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, kita mau duluan boleh juga. Coba. Jangan kita ditipu oleh setan. Selalu setan tipu kita. Ya mau dulu kamu lanji tua apa kok tua pokok. Kalau keburu mati ki. Ayo. Kalau kita sudah tobat tiba-tiba mati, mudah-mudahan Allah kabulkan tobat tak. Dan hebatnya itu Tuhan Pak, beda dengan manusia. Kalau Bapak minta maaf sama manusia biasa tidak ikhlas. Datang orang minta maaf sama saya, "Ustaz, maafkan kak." Kenapa? Dulu waktu 2013 waktu Pilwali Makassar, itu kita suruh kak bikin baleho 10. Iya, 3 jiku bikin Ustaz. Yang 7 jadi kantong Ustaz. Maafkan kak. Iya, saya maafkan kok, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Coba. Masih ada ikhlas. Tapi Allah coba dengarkan firman Allah. Kau berdosa, saya maafkan kau. Kau datang dengan berjalan, aku sambut kau dengan berlari. Kau datang penuh dosa langit bumi, ampunanku jadi lebih besar daripada dosamu. Dan hebatnya Tuhan, kita datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, banyak dosa kita. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat. Coba kita tuh jangan niaya diri tak. Tidak ada dosa tidak diampuni Allah Pak, tidak ada.
Satu saja dosa tidak diampuni Allah. Dosa syirik? Bukan. Apa dosa yang tidak diampuni Allah? Adalah mengaku diri sebagai Tuhan. Kenapa Fir'aun tidak diampuni Allah? Kenapa Namrud tidak diampuni Allah? Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selama bapak tidak mengaku sebagai Tuhan, diampuni dosa tak. Dengan catatan sebelum ajal menjemput. Maka, tahu maki. Siaga todo dosa tak, bos. Tidak ada dosa tidak diampuni Allah. Kita yang tidak mau bertobat. Dosa kepada Allah, jangan cemas. Allah pasti ampuni. Tapi dosa kepada sesama manusia, ini yang susah. Kalau bapak dosa kepada tetangga susah, pak. Bagaimana susahnya, Ustaz? Harus ki dulu menyesal. Diakui, salah kak, saya salah dulu waktu kuserobot pagarmu. Akui, menyesal. Yang ketiga, jangan ulang. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Yang kelima, ini yang jadi masalah. Minta maaf sama bersangkutan. Maafkan saya, Pak. Kuserobot tanahmu toh, saya menyesal. Ambil sekarang. Kalau berkaitan dengan barang, wajib kasih kembali barang. Selama barang itu tidak dikembali, biar nangis-nangis darah ki bertobat di depan Allah. Hitam jidata gara-gara sholat, tapi barangnya orang tetap diambil, tidak diterima tobat tak. Dengar baik-baik para ASN, pegawai, pejabat yang pernah ngambil barang-barang negara. Selama bapak masih ambil itu barang negara, selama itu bapak tidak akan diterima tobatnya. Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Kembali memang, masih sako tuh bos, masih sako. Detut, ajak lalu maka ada uruntuk topi na uruntuk to tuh. Wita topi na wita, kita to tuh. Jangan pak, ibu-ibu yang pernah ngambil sendoknya orang waktu pengantin, kasih kembali. Ambil piring, banyak itu biasa kalau pengantin. Hilang sendok, hilang piring, padahal itu sendok piring tidak ada kakinya. Sepupu kita ambil, tidak boleh, kasih kembali. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah hikmah pertama. Tahun baru ini banyak-banyak bertobat. Nah, kisah kedua. Saya ingin kisah ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa kaitannya nanti? Kita coba kaitkan dengan kehidupan pilpres, dengan pilcaleg. Ya, Ayub alaihissalam hebat, kaya, banyak harta, tapi dermawan. Orang kaya banyak di Toti ini, banyak orang kaya pak, banyak sekali punya merica di sini. Tapi yang susah adalah kaya dermawan. Yang banyak kita lihat kaya seke, kikirigala paku jambatan. Itu yang banyak. Tidak mau bersedekah. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam, banyak hartanya, lebih banyak lagi disedekahkan. Akhirnya seluruh malaikat memujinya, termasuk manusia pada saat itu memuji. Luar biasa kedermawananmu kau Ayub. Iblis Nabi bilang begini, Tuhan, tidak kuakui itu Ayub. Dia begitu karena dia kaya. Dia rajin beribadah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin, berhenti dia sholat. Nabi bilang, Tuhan, Iblis, saya lebih tahu dari kau, jangan kau banyak bicaramu. Cuma dalam kitab tidak tahu begitu bicaranya. Ini gayanya Ustaz Das'ad supaya tidak mengantuk ki. Nabi bilang, Tuhan, saya lebih tahu dari kau, jangan kau banyak bicara lah. Nabi bilang, Nabi bilang Iblis, tidak. Dia begitu karena dia kaya. Coba saya kesempatan, kasih saya waktu menggoda dia, saya habiskan itu hartanya. Nabi bilang, Tuhan, silakan. Hancur dia punya peternakan. Tadinya kaya, jatuh bangkrut. Datang iblis. Ayub, sudah-sudah mau itu sembah Tuhanmu. Apalagi Tuhanmu kau sembah? Bayangkan ambil hartamu. Kaya kau tadi nak habisi semua hartamu. Untuk apa lagi kau sembah? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Allah yang kasih saya harta, Allah yang inginkan, ya diambil lagi, memang bukan saya punya. Ini titipan, syukur alhamdulillah saya sempat kaya. Banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Saya alhamdulillah sempat kaya. Luar biasa. Kalau begini nak pakai perasaan kepala dinas camat, aman, tidak ada stres ketika non job. Ya alhamdulillah. Sudah tomat dulu waktu napa hatta. Cuma karena pilkada salah picak kak, ya dikasih pinggir kak. Alhamdulillah, sana ada sempat tomat dapat mobil dinas. Alhamdulillah, banyak nih tuh pegawai tidak dapat. Tenang perasaan. Jangan lagi bilang, ndak ini, ndak sportif. Apa saya? Sudah nih, nak kena ku abala. Sudahlah. Kalau ini kita pakai tenang perasaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Ayub tetap giat beribadah. Akhirnya Allah sindir itu iblis. Apa? Masih mau kok? Coba kau tahu. Habis mi hartanya. Masih soleh dia. Nabi bilang iblis tidak.
Dia begitu karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya, tidak begitu itu. Nabi bilang, Tuhan, saya lebih tahu dari kamu. Nabi bilang, tidak, kasih saya waktu untuk menggoda dia. Akhirnya apa? Meninggal anaknya. Meninggal anaknya, datang lagi iblis. Ayub, apalagi itu kau sembah Tuhanmu? Hartamu habis nak ambil, sekarang anakmu lagi nambil. Apa Nabi bilang Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya anaknya, taruh-taruh na puangnya, melok ni nala puangnya. Tanya memang ya punah. Ini anak titipan Allah. Allah menginginkan, memang bukan saya punya. Silahkan. Alhamdulillah, saya syukur sempat merasakan punya anak. Berapa banyak orang puluhan tahun sudah menikah tidak punya anak. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, iya Ustaz, sama. Saya mau 27 umurku tidak punya kak juga anak. Aku bilang, bagaimana aku mau punya anak? Nanda ada istrimu sota. Tapi ada lebih jago Pak. Tidak ada suami, ada anak. Lebih hancur lagi nih dongo. Ini Mim, pergaulan bebas. Hati-hati Ibu. Hati-hati Bu ya. Bu, Pak, buat kita semua. Kira-kira bulan lalu Pak, sebelum saya ke Turki, ada anak curhat usia 15 tahun. 15 tahun, SMP. Curhat apa? Hamil pacarnya. Dan pacarnya juga usia 15 tahun. Saya tanya itu anak, bisamu itu umur begitu kok bisa? Saya tanya, ini penasaran kayak ingin tahu. Berapa itu perempuan pernah kau kasih begitu? Karena tidak mungkin satu. Nah bilang 5 Ustaz. Yang membuat saya merinding dan ketakutan, apa dia bilang? Waktu saya tanya, di mana kau lakukan? Dan tidak bisa kau masuk hotel. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan. Bagaimana caranya? Dia bilang, orang tuanya kan pegawai. Saya sudah tahu jam pulangnya. Hati-hati Ibu. Suami istri bekerja, anak tak sudah gadis, dan malam pi baru ada ki di rumah. Hati-hati Ki. Jangan sampai terlalu sibuk Ki cari harta, jabatan, pangkat, anak tak berzina di rumah tak. Begitu kita mati ini nanti yang kasih perkara Ki Pak. Karena tidak ada nanti pertanyaan terpilih jako DPR. Ketika kita dikubur tidak ada pertanyaan itu. Berapa periode kau di DPR? Nah, ditanya itu anak tak, kenapa bisa itu kau berzina di rumahnya anakmu berzina di rumah sibuk duduk kau toh. Hati-hati Pak. Dan ini terjadi. Bukan di sinetron, fakta. Mengerikan. Saya lagi pula mengajar dari Unhas, saya putar radio. Saya dengar berita Pak. Apa berita? Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan riset terhadap anak SD sekitar 6 juta penduduk SD. Ditanya, pernahkah kau melihat adegan-adegan porno? 3% dari 6 juta itu yang menjawab tidak pernah. 3% saja. Apa yang rusak anak tak Ibu? Apa yang rusak anak tak Pak? Handphone. Begitu bapak belikan handphone anaknya yang mahal-mahal tak 1 juta ada kameranya, itu sama anak tak kita suruh nonton film porno. Kenapa bisa Ustadz? Begitu dia punya handphone dan punya paket bisa online, maka semua jenis film porno bisa dia lihat. Bu, boleh ibu belikan smartphone anaknya, boleh bapak-bapak belikan HP yang mahal-mahal, tapi ibunya harus periksa setiap saat apa SMS-nya, apa WhatsApp-nya, apa fotonya, apa videonya yang ada di situ. Jangan sampai kita belikan handphone tidak pernah kita periksa HP-nya anak tak. Masolang itu anak tak Pak. Apa yang rusak? Bu, barangkali ibu tidak tahu karena kita kasihan sibuk makin cari nafkah. Apa yang rusak anak tak sekarang? Ada yang namanya video call. Apa itu video call? Video sambil dia lihat videonya, menelpon sambil dia lihat gambarnya. Kalau nelpon manual yang dengar saja, itu tradisional. Sekarang anak-anak menelpon pakai video. Nah lihat itu anak tayang cewek karena di dalam kamar supaya tidak kedengaran pakai headset. Baku bicara mi. Nah bilang mi cowoknya, jangan kau ngomong nas supaya tidak dengar mamamu. Ya, lihat ke bibirmu dek. Kasih keluar lidah tak. Kasih turun di leher. Ini, nah bilang mi cowok dek putihnya penasaranku. Lihat ki dek. Iya dong kan saya anak mami kak. Kasih lihat turun-turun lagi sedikit. Cek depi. Masolang anak tak nampak guru salah. Hati-hati ibu, kasihan kak lihat anak-anak sekarang bu, kasihan. Jangan sampai kita kaya, bagus, rumah tak mewah, tapi anak tadi tiduri orang di rumah tak sendiri. Hati-hati ya, hati-hati. Ngeri sekarang pergaulannya itu anak-anak Pak. Kalau kita yang anak laki-laki, apa yang rusak? Lem pox. Nah campur lem tikus. Sebulan sekali mau campur lem Korea, nah tidak bisa tak buka mulut dong.
Belem-belem, lentikus pergi na minum. La ilaha illallah. Nah, nah, digoda Ayub. Sudahlah, nah ambil mi anakmu. Alhamdulillah, sampai kau punya anak. Nah, bilang Tuhan, apa? Hebat toh? Luar biasa itu Ayub. Apa nak bilang lagi di iblis? Tidak, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Apa nak bilang? Tuhan, saya lebih tahu dari kau. Silakan kau coba. Coba lagi, sakit Nabi Ayub. Sakitnya Pak, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Sampai detik ini, ilmu medis menunjukkan tidak ada orang yang pernah sakit seperti sakitnya Nabi Ayub. Datang iblis. Ayub, apalagi itu kau sembah Tuhan? Nak ambil hartamu, nak ambil anakmu, sekarang nak kasih sakit kau lagi. Agapi. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, sempat sehat. Baru kak sebentar sakit ini. Masya Allah. Nabi bilang, Tuhan apa? Lihat tahu, hebat memang itu hamba aku. Nabi bilang, tidak. Dia begitu karena apa? Karena ada orang di sampingnya. Dia bilang, tidak. Biar dia sendiri itu memang tong. Datang lagi iblis. Nah, hasut lagi itu satu kampung. Usir itu Ayub. Kalau dia ada di kampungmu, nah lele mana kola sana? Usir dia. Datanglah kepala desa. Ayub, maafkan kami. Kami takut dengan penyakitmu. Minta maaf, tinggalkan kampung ini. Akhirnya Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya. Tapi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan memuji Allah. Nabi bilang, Tuhan apa? Hebat tuh. Sendiri itu masih jago. Nabi bilang lagi iblis, tidak. Dia bisa begitu. Kenapa? Karena ada istrinya yang rawat. Coba kalau tidak ada istrinya. Nabi bilang, bima potensi. Dihasutlah ini istrinya. Akhirnya apa? Terhasut istrinya dan berkata kepada suaminya, Bang, sayangku. Itu istri Nabi itu selalu panggil. Dia bilang, Bang, Anda kan Nabi, tolong berdoa kepada Allah. Mila doki kau panggil supaya sauki sembuh penyakit kita. Apa kata Ayub alaihissalam? Sayangku. Oh, itu Ayub dan umumnya para nabi romantis sama istrinya, Pak. Ini bapak-bapak, kalau ngomong kisah istri kita panggil sayang ji. Nah, nabilah magilek-gelek Ustaz. Padahal waktu dulu diodo-odo sangin sayang. Hati-hati kisah sayang. Batu sayangku, batu sayangku. Itu waktu masih pakai tim baru. Sekali nanti tiga mi anak na bonyok-bonyok mi. Tak tumpu kaki istri apa kita bilang di mana sumpah matanu dong. Nabi bilang Ayub alaihissalam. Nabi bilang istrinya berdoa ki supaya sembuh. Anda kan Nabi. Dengar jawabannya Nabi Ayub, Pak. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat. Baru ke 16 tahun sakit, masa saya mau berdoa? Malu saya. 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit. Saya malu minta kepada Allah. 16 tahun, Pak. Kita baru 3 hari sakit gigi. Tidak mau api berjamaah. Kenapa? Karena saya yang sakit. Rajin kupi mesin anak kasih sakit. Kenapa? Bukan yang pabotor, Tuhan. Coba, Ayub alaihissalam. 16 tahun sakit, malu berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Istrinya jengkel. Dia bilang, sudah dipalai, urusi alemu, disuruh kau melodot ya toko, urusi alemu, usalai ko. Maka dia Nabi Ayub, lo no pale, pergi mako. Tapi ingat, kalau kau pulang nanti ku cambok kau 100 kali. Nabi bilang, maafkan saya bang, saya tinggalkan, capek kau urus kau. Masya Allah. Ada perempuan begitu di sini? Ada? Begitu pensiun suaminya tidak pernah mina urus. Yang kayak begitu, kasih begitu orang pensiun kok dong. Itu laki-laki kalau pensiun, Bu, peka sekali perasaannya. Percaya ki, post-power syndrome namanya. Sangat peka perasaannya. Sampai-sampai ada majelis taklimku di Makassar bilang begini, Ustaz, tidak tahu ini kenapa saya pensiun gampang sekali tersinggung. Itu pekerjaanku semenjak pensiun. Pagi-pagi nonton itu baring-baring kok dong, nonton televisi. Ada itu kucingnya, cucuku itu di sampingku juga baring-baring. Lewat istriku, nak tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Saya tersinggung. Jangan kau dong kasih begitu suami tak, jangan kasihan. Sekali dia lewat lagi di jalan Sungai Sadang, dia bawa mobil mi kasihan, lewat tiba-tiba istrinya anda lihat ada paling panti jompo di sini Pak Dina. Mau kau kasih masuk ke panti jompo? Itu kasihan bapak-bapak. Jangan ki, sudah tahu ditawa jadi kepala dinas dulu. Begitu pensiun tetap kita romantis ibu. Jangan mentang-mentang pensiun kita ndak urus mi. Jangan kasihan begitu kita lihat suami tak lobe, mulai tidak bisa membedakan mana pembantu mana istri. Tapi hati-hati ibu, ada tuh gitu bapak-bapak biasa modus pura-pura nak lupa istrinya. Begitu dia masuk kamar pembantu didapat sama anaknya, Pak, ku lupa, ku kira istri, ku kira mamamu nak.
Akhirnya pergi pergi istrinya. Apakah sepeninggal istrinya Ayub alaihissalam kehilangan kesabaran? Tidak. Ayub alaihissalam lalu berkata tetap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Ayub alaihissalam tidak berkata sembuhkan penyakitku, tapi dia terus berzikir memuji Allah. Lalu seluruh malaikat bertasbih memuji Allah. Luar biasa Ayub alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril, kau turun, datangi Ayub alaihissalam, perintahkan Ayub, hentakkan kakinya ke pasir dengan izin Allah. Setelah dihentakkan kakinya di pasir, air keluar dari pasir yang dihentakkan itu. Lalu Jibril berkata, Ayub, buka bajumu, tempel itu air. Lalu air itu melengket di bajunya Ayub alaihissalam, membasuhi bajunya Ayub. Lalu Jibril berkata, usap ke seluruh tubuhmu yang kena penyakit. Diusapkanlah ke seluruh tubuhnya, dengan izin Allah sembuh Ayub alaihissalam. Begitu sembuh Ayub alaihissalam mulai berniaga lagi, sukses usahanya, makmur kembali hidupnya. Datang lagi istrinya, bang, ada panggil kak kasih, tak lupa kak kasih, kasih. Nah, ada perempuan begini di Luwu? Ada? Nggak ada. Ini perempuan soleha semua ini. Oh baik semua kuliah ini, cantik-cantik, masya Allah. Tapi itu pina cantik kalau pergi pengajian. Kalau mau tidur sama suaminya ada sekitar 3 hari tidak ada cuci. Udah sikat gigi masuk kamar. La ilallah. Bu, tak balik ibu. Justru Nabi jelaskan kalau kau mau tidur pakailah pakaianmu yang terbaik. Praktek memang sebentar ibu. Kalau mau tidur bu seksi memang maki, pakai baju renang. Begitu dia pakai baju renang langsung dia bilang suami, astagfirullah, kesurupan kau bu. Saya serius ini bu ya, dan bu majelis taklim, oh alhamdulillah itu majelis taklim cantiknya kalau pergi pengajian, bahkan salawatnya baik. Saya bayangkan ini bu penghuni surga. Andai pulang suaminya, dia dandan cantik-cantik, suaminya ada di sampingnya, lalu dia bersalawat di depan suaminya, berdandan untuk menyenangkan hati suaminya, lalu dia bersalawat menghibur suaminya, insya Allah ibu penghuni surga.